Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Adya Rizky Pradipta, dosen program studi Nanoteknologi Pangan, Politeknik AK Bogor. Bagi saya, mengajar kimia bukan sekedar menyampaikan teori, tetapi juga menanamkan rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi kepada setiap mahasiswa. Saya percaya, kimia itu dekat dengan kehidupan dan setiap eksperimen adalah jendela untuk memahami dunia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam mengampu mata kuliah kimia dasar, yaitu mata kuliah wajib 2 SKS yang diberikan pada semester pertama untuk mahasiswa program studi Nanoteknologi Pangan. Mata kuliah ini dirancang sebagai fondasi bagi mahasiswa agar tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar kimia, tetapi juga mampu mengaitkan konsep yang dipelajari dengan permasalahan nyata di sekitar mereka, khususnya dalam konteks pangan dan nanoteknologi. Dalam implementasi pengajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment secara terpadu. Pada aspek delivery, saya menyusun materi pembelajaran yang sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, mulai dari konsep-konsep dasar hingga topik lanjutan dalam kimia dasar. Setiap materi diberikan secara bertahap selama 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk ujian tengah dan akhir semester. Oke, berarti nanti siang kita jadi ya, pokoknya kita take video ya? Ya Pak. Oke, yaudah. Siap jadi. Oke. Sudah, saya pergi dulu ya Pak. Ya. Pada aspek interaction, pembelajaran dirancang berbasis blended learning yang memadukan pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, penugasan mandiri, serta pemanfaatan platform digital seperti SIMAK, LMS Akademi Solusi Riset yang saya kembangkan secara kolaboratif bersama dosen-dosen lintas institusi dan berbagai sumber online lainnya. Selain itu, saya menerapkan metode inquiry dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, merumuskan masalah, mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, dan menyimpulkan secara mandiri. Melalui pendekatan inquiry, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilatih untuk mengeksplorasi konsep-konsep kimia melalui pertanyaan pemantik maupun studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan problem-based learning juga saya tetapkan untuk membiasakan mahasiswa menghadapi kasus nyata dan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Dengan kombinasi metode ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan keterampilan pemecahan masalah. Asesmen dilakukan secara transparan dan objektif melalui kombinasi ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, kuis, serta presentasi. Penilaian ini tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, keterampilan analisis, dan kolaborasi mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi ini meliputi 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sebagaimana dijabarkan secara rinci dalam RPS. Capaian pembelajaran kimia diarahkan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar kimia untuk menjelaskan reaksi yang terlibat dalam nanoteknologi, serta melakukan perhitungan yang berkaitan dengan analisis kimia sebagai bagian dari pengujian kinerja material. Materi yang diajarkan meliputi struktur atom, konfigurasi elektron, sifat periodik, ikatan kimia, reaksi, stoikiometri, larutan, sifat koligatif larutan, kinetika, hingga kesetimbangan kimia. Seluruh proses pembelajaran ini saya rancang tidak hanya untuk memastikan mahasiswa mengetahui konsep kimia, tapi juga untuk membekali mereka agar siap bersaing secara profesional dan global sesuai dengan visi Politeknik AK Bogor sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul dan berdaya saing global di bidang kimia dan terapannya. Selain itu, strategi pembelajaran yang saya terapkan juga sejalan dengan misi Politeknik AK Bogor, terutama dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi industri berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM berstandar global, serta mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi transformasi digital dan kebutuhan industri 4.0. Melalui pemanfaatan platform digital dan penerapan pembelajaran berbasis industri, saya berharap lulusan dan selulusan dapat memiliki keunggulan kompetitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Demikian penjelasan singkat mengenai konsep, metode, dan capaian pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah kimia dasar. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas
tepatnya pada pertemuan ketiga dengan materi ikatan kimia. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah pada makan? Alhamdulillah. Kabarnya baik? Oke, berarti ini udah siap untuk materi kita hari ini ya. Nah, materi kita hari ini judulnya adalah tentang ikatan kimia. Nah, kalau yang kemarin kita belajar tentang unsur, kemudian tabel periodik. Ya kan? Nah, masih ingat materinya? Masih, tapi agak meragukan ya nanya ya. Nah, apa-apa. Oke, kita coba ulas dulu. Sekarang saya mau tanya dulu, apa itu atom? Ada yang mau kasih jawaban? Atom adalah sub terkecil yang tidak bisa diurai kembali. Oke, betul. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini, termasuk golongan berapakah unsur berikut? Natrium unsur golongan berapa? 1A, betul. Klorida, klorin? 7A, betul. Atau dalam aturan IUPAC yang terbaru, itu adalah golongan 1 dan golongan 17. Nah, jadi ada aturan IUPAC terbaru itu menggunakan golongannya langsung, karena katanya bikin ribet kalau misalnya pakai A dan B, seperti itu. Oke, kalau elektron valensinya, natrium berapa kira-kira? 1. Oke, betul. Jangan ragu-ragu ya. Nggak apa-apa salah. Klorida, klorin? 7. Betul. Ini sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Ini 2 tambah 5, 7. Ini 1. Oke. Kalau yang metal dan non-metal atau logam dan non-logam masih ingat? Masih? Tabel periodiknya bisa dibuka. Nih, masih ingat? Yang ini zonanya logam, ini adalah zona non-logam. Nah, yang merah ini adalah metaloid atau semi logam. Nah, nanti ini diingat-ingat karena nanti ini sebagai dasar dari materi kita hari ini. Ya. Baik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini nanti yang dibebankan dari prodi adalah seperti ini. Kemampuan akhir yang diharapkan dari prodi juga menentukan seperti ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nah nanti setelah kalian belajar pada pertemuan hari ini, nanti kalian bisa menjelaskan konsep ikatan, baik ikatan ionik, kovalen maupun logam. Ya. Kemudian mahasiswa mampu membedakan sifat-sifat senyawa berdasarkan jenis ikatannya. Yang ketiga, nanti kalian bisa menggambarkan konfigurasi elektron untuk memprediksi jenis ikatan dalam suatu senyawa. Ini diharapkan nanti kalian bisa setelah mata kuliah ini selesai. Setelah kuliah ini selesai, oke? Baik. Untuk bukunya masih sama, dari General Chemistry Raymond Chang, Chemistry dari Brown, dan General Chemistry dari Petrucci. Nah, nanti kalau mau beli lumayan harganya, ya. Jadi kalian bisa pinjam di perpustakaan ya, supaya lebih gratis ya kan. Materi kita hari ini ada 2, konsep ikatan kimia dan juga jenis-jenis ikatan. Kita akan mulai dengan konsep ikatan kimia. Nah, ini. Jadi kalau kemarin kita misalkan unsur itu sama seperti manusia, sama kayak orang, ya kan? Mereka punya sifat dan juga karakter tertentu, ya kan? Nah, kadang-kadang kan mereka itu bisa galau juga. Manusia kan bisa galau, apalagi kalau putus cinta, ya kan kayak gitu. Nah, makanya kalau dalam kimia itu biasanya disebut dengan unstable atau tidak stabil. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa menjadi stabil? Kira-kira kalau ada orang yang galau gara-gara putus cinta, kira-kira mereka harus cari yang baru, move on, ya kan? Berarti mereka harus bikin ikatan yang baru dengan yang lain. Nah, jawabannya betul kan? Supaya mereka menjadi stabil, mereka harus membentuk ikatan yang baru. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke? Nah, they are happy now katanya kan. Berarti mereka sudah happy, mereka bahagia. Berarti mereka nggak galau lagi. Ya, berarti mereka sudah nggak stabil, udah stabil. Nah, betul. Udah stabil lagi gitu. Berarti kalau saya tanya
Mengapa atom-atom membentuk ikatan? Maka jawabannya adalah membentuk kestabilan. Betul. Jadi ikatan kimia itu adalah interaksi antara atom agar tercipta kestabilan. Nah, membentuk suatu senyawa atau molekul. Pasti ada interaksi dulu kan? Nggak mungkin ketika melihat langsung, yuk pacaran. Nah, itu kan nggak mungkin, ya kan? Pasti kan nanti ada kenalan dulu, ya kan? PDKT-nya, ada interaksi-interaksinya dulu baru berikatan. Nah, kalau nggak ada interaksinya, nggak akan bisa seperti itu. Nah, terus, mereka standarnya untuk jadi stabil itu apa? Acuannya menjadi stabil itu apa? Ada yang masih teringat? Aturan apa yang harus dipenuhi? Oktet, betul. Aturannya adalah yang dibuat oleh Lewis, atau disebutnya terkenalnya dengan nama aturan oktet. Nah, biasanya elektron valensinya itu jumlahnya 8, ya kan, untuk teori oktet, atau 2 untuk teori duplet. Nah, biasanya duplet itu adalah helium. Ini stabil untuk menjadi seperti gas mulia. Nah, gas mulia itu sangat stabil. Nah, mereka nggak galau. Karena mereka itu sangat stabil, makanya dinamakan mulia. Ya kan? Nah, gas mulia ini, ini adalah role modelnya dari unsur-unsur yang lain. Nah, mereka ingin seperti gas mulia itu. Nah, sehingga mereka berusaha membentuk 8 atau 2 elektron ini. Nah, ini adalah role modelnya ini. Kemudian, ini adalah elektron valensinya yang ada di gas mulia, ya. Silahkan. Di sini ada 2, kemudian yang lainnya 8. Jadi khusus helium itu nanti cuman 2 elektron aja. Yang lainnya 8. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu logam natrium dan juga suatu senyawa klorin. Kira-kira caranya gimana supaya mereka itu bisa berikatan atau bisa menjadi stabil? Nah, caranya ada 2. Yang pertama adalah serah terima elektron yang disebut dengan ikatan ion. Kemudian ada yang penggunaan bersama atau senyawa atau ikatan kovalen seperti itu. Nah, ini caranya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas dari sifatnya, jadi kan kalau misalnya kita punya suatu senyawa, unsur, itu kan punya karakter dan juga sifat tertentu. Nah, terkadang kan dia cocok dengan suatu senyawa yang karakternya seperti ini, gitu kan. Nah, kan kayak orang ya kan, dia suka dengan karakternya seperti ini. Gitu. Nah, kan kadang-kadang kalau udah berikatan dengan orang banyak, ya kan. Nah, misalnya udah punya pacar banyak nih, pasti ada satu yang mantan terindah, ya kan. Nah, itu berarti ikatannya itu sangat cocok banget gitu kan, nah, sampai jadi mantan terindah. Nah, kalau misalnya kita tadi kelompokkan, jadi unsur itu kita kelompokkan menjadi 2, yaitu logam dan non logam. Itu kita bisa pilih ikatannya seperti ini. Jadi ada logam, kalau ketemu dengan logam, dia akan menjadi ikatan logam. Kalau logam ketemu dengan non logam, dia akan menjadi ikatan ion. Kalau non logam ketemu dengan non logam, dia akan menjadi senyawa kovalen. Seperti ini. Oke, jadi nanti bisa dilihat dari unsur penyusunnya, apakah logam ataukah non logam. Seperti itu. Nah, sekarang kita bedah satu persatu, yaitu pertama ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terbentuk karena ada serah terima elektron. Nah, di sini natrium itu memberikan 1 elektron ke klorin. Ya. Jadi natrium nanti akan bermuatan positif, klorin bermuatan negatif. Nah, interaksi antara muatan positif dengan negatif itu disebut dengan gaya elektrostatis. Seperti ini. Nah, kalau ibarat orang pacaran, ini ketika mereka ngedate, salah satunya yang ngebayarin. Nah, yang satu enggak, gitu kan. Bisa cowoknya, bisa ceweknya, terserah ya kan. Tapi salah satunya ngebayarin, ya. Beda lagi dengan yang kovalen. Kalau kovalen itu penggunaan bersama. Nah, contohnya adalah yang H2 dan H2O. Jadi kayak H itu punya 1 elektron, ya kan? H1-nya punya 1 elektron. Ayo kita pakai bareng-bareng yuk, supaya jadi sesuai dengan aturan duplet. Jadi ada 2 elektron. Nah, untuk yang H2O di sini, yang O itu punya 6 elektron yang warna biru, ya kan? Sedangkan yang H punya 1 elektron.
Nah, sehingga O itu bisa memiliki 8 elektron sesuai dengan aturan oktet. Tuh. Nah, ini. Tuh. Kalau secara orang pacarannya itu adalah split bill, betul. Nah, jadi makannya bareng-bareng. Apa yang kamu makan kamu bayar, gitu. Nah, ini ada yang biasanya gimana? Biasanya yang ion atau yang kovalen? Kalau yang cewek-cewek biasanya minta yang ion ya kan? Nah, kalau yang cowok berharapnya split bill pasti kan? Nah, kovalen aja. Oke, baik. Nah, kalau kovalen itu dibagi menjadi 3. Ada yang tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Rangkap 1 itu kalau hanya 1 elektron yang dipakai bersama. Rangkap 2 kalau ada 2, rangkap 3 kalau 3 elektron yang dipakai bersama. Nah, contohnya adalah yang rangkap 2 O2. Kemudian yang rangkap 3 itu adalah N2. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam itu adalah ikatan antar logam. Jadi kalau yang punya perhiasan, ya kan, punya cincin, punya gelang, kalung, itu pasti bukan dari emas murni. Ya, karena emas itu kan dia lunak. Nah, pasti dia akan ada campuran logamnya supaya mereka bisa terbentuk, ya kan, mudah dibentuk, terus nggak mudah lembek atau hancur seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan ikatan logam. Contohnya misalnya kalian punya emas dicampur dengan perak, atau kalian punya besi dicampur dengan aluminium biasanya supaya nggak mudah korosi. Nah, itu nanti nama ikatannya adalah ikatan logam seperti ini. Ini adalah jenis ikatan yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa? Siapa yang mau tanya pertama? Oh, boleh. Silahkan. Gimana? Izin bertanya, Ya. tadi kan udah jelasin ya 3 ikatan. Yang pertama itu ikatan ion, terus yang kedua ikatan logam, terus juga ada kovalen. Iya. Nah, mau nanya sih, sebenarnya bisa nggak sih atau memungkinkan satu senyawa itu punya beberapa ikatan gitu? Karena kan kalau kita lihat bisa saling melengkapi nih antara si kovalen sama logam kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya itu mungkin sekali. Mungkin satu senyawa atau senyawa suatu molekul itu memiliki lebih dari 1 ikatan. Contohnya saya kasih adalah Na2SO4 misalnya. Lewis-nya gimana ya? Gini ya, kayaknya. Kemudian ini satu lagi di sini O, ya kan? Kemudian di sini ada Na, di sini ada Na. Nah, di sini nanti kalian perhatikan, natrium itu adalah logam, ya kan? Kalau oksigen apa? Non logam. Tuh, di sini logam, ini non logam. Berarti ikatan di sini apa? Ion. Nah, kalau S logam atau non logam? Non logam. Oksigen? Non logam. Non logam ketemu dengan non logam? Ini adalah ikatan kovalen, betul. Jadi dalam satu senyawa ini, ya kan, itu ternyata bisa memiliki satu senyawa, bisa memiliki satu ikatan ion maupun ikatan kovalen secara bersamaan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Boleh? Siapa yang mau tanya? Nggak ada? Oh, boleh. Gimana? Silakan. Berarti kan Bao menjelaskan tentang cara suatu senyawa buat bisa stabil kan ada 2 cara tuh. Itu yang serah terima elektron, sebutannya ikatan ionik, terus sama betul. yang pemakaian bersama, Ya. sebutannya kovalen. Nah, gimana sih Pak cara kita bedain suatu senyawa itu memiliki ikatan ionik atau kovalen tapi cuma dari rumus senyawanya aja? Oke. Kira bisa nggak? Bisa. Itu bisa. Dan misalnya kayak ini ya, Na2SO4 ya kan. Nah,
Di sini kalau misalnya kita melihat dari rumusnya, tapi kalau misalnya kalian hanya melihat dari satu rumusnya aja, itu sepertinya agak susah, ya kan? Yang paling gampang itu sebenarnya adalah dengan kalian melihat strukturnya seperti ini. Karena kita nggak pernah tahu antara natrium ini itu berikatan dengan S atau berikatan dengan O, gitu. Jadi tetap kita harus kira-kira, oh ini Na itu berikatan dengan siapa ya, gitu. Nah nanti kalau udah tahu berikatan dengan siapa, kita bisa tentukan sifatnya itu adalah logam atau non logam. Nah nanti dari logam atau non logam ini bisa ditentukan ini ikatan ion atau ikatan kovalen. Oke, gitu. Cukup? Jelas? Oke, kasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup berarti gantian saya memberikan satu tugas ya di sini. Jadi nanti tugas saya adalah kalian melakukan analisis ya. Melakukan analisis terhadap zat-zat yang ada di sekitar kalian. Kalian silahkan pilih zat apapun terserah. Zat apapun terserah di sekitar kita ya. Kemudian nanti kalian melakukan analisis. Nah, seperti ini, sebentar. Oke, nah kalian cari suatu benda ya kan, atau zat yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti kalian tentukan zat tersebut itu jenis ikatannya apa. Nah nanti kalian analisis sifatnya itu apa. Misalnya nih kalian punya suatu zat atau benda, dia tuh keras, ya kan? Atau dia tuh mudah menghantarkan listrik, atau dia rapuh atau lentur. Nah, itu nanti kalian bahas, kalian analisa, kaitkanlah dengan jenis ikatan yang ada di situ, jenis ikatan kimia seperti apa. Oke, nanti silahkan kalian buat dalam bentuk paragraf, difoto boleh, ya. Nanti kemudian dibuat dalam 3 atau 5 kalimat boleh. Nanti kriteria penilaiannya, kesesuaian contoh dengan materinya, kemudian penjelasan, kemudian ada kerapian penulisan dan kreativitas seperti ini. Nah nanti silahkan kalian kumpulkan di LMS ini, Akademi Solusi Riset. Nah sudah saya tambahkan assignment-nya di situ. Nanti silahkan di-upload boleh, mau ditulis di situ juga boleh, ya kan? Nanti kita pengumpulannya berkelompok aja. Satu kelompok maksimal 5 orang, jadi nanti silahkan bikin kelompoknya sendiri ya. Dikumpulkan maksimal Rabu depan ya, sebelum kita kelas yang baru. Ada yang mau tanyakan dari tugasnya? Cukup, aman. Oke. Nah sekarang kalau nggak ada yang mau tanya, saya gantian tanya ya kan. Pernahkah kalian melihat molekul H2O? Tahu kan molekul H2O bentuknya gimana? Pernahkah kalian berpikir bagaimana molekul H2O yang kecil itu bisa membentuk air yang ada di dunia ini? Ya. Ada yang bawa minum, ya kan? Bahkan ada air sungai, air laut, ya. Itu bahkan menutupi 75% dari bumi kita. Yeah. Nah, kira-kira ada yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Padahal molekul H2O itu cuman kecil, ya kan? Cuman 2 hidrogen, 1 oksigen. Tapi bisa membentuk air yang begitu melimpah. Nah, jawabannya kita akan bahas minggu depan. Nah, karena kaitannya dengan namanya gaya antar molekul. Itu adalah materi kita selanjutnya. Oke. Oke, kesimpulannya kira-kira apa? Ikatan kimia tadi adalah ikatan atau interaksi antar atom untuk membentuk apa? Kestabilan, betul. Kemudian stabil itu aturannya ada 2, mengikuti aturan oktet dan duplet, betul. Kemudian jenis ikatan tadi ada berapa? Ada 3, ada apa aja? Ion, kovalen, ikatan logam, betul. Berarti itu materi kita, betul. Interaksi antar atom untuk mencapai kestabilan, terus harus memenuhi aturan oktet atau duplet. Terus jenis ikatan kimia itu ada 3. Seperti ini.
Oke, habis. Oke, materinya berarti habis. Minggu depan kita akan bahas tentang gaya antar molekul. Ya. Terus jangan lupa juga tugasnya dikumpulkan. Ya. Nanti jangan sampai kalian terlena, ya kan? Lupa, ya. Nanti nggak dapat nilai, ya kan? Nah. Oke, kalau gitu materi sudah habis. Nanti tugas sekali lagi jangan lupa. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih telah menyimak proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga praktik mengajar ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan konsep, metode, dan capaian pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.